udah di titik yang kayak udah deh emang kayak lu berdua harus cerai gitu, nggak bisa gitu. Bahkan itu keluarnya dari mulutku gitu, bukan ke ya mereka mau tapi kayaknya didukung Nahan-nahan gitu gitu. ya. Udah deh lu cerai aja berdua gitu, nggak apa-apa kok gue gitu. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast. Gue Rira. Di podcast ini kita akan mendengarkan pengalaman kesepian, lost point, dan cara mereka melewatinya. Langsung aja. Hari ini aku udah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Langsung aja, Kak Panda. Halo Kak Panda. Fansnya banyak ya? Fansnya banyak ya? 5 deh, adekku, bunda, sama tante. Asik. Gimana Kak kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Ini kita mau ngobrol-ngobrol udah siap nih? Siap nggak siap? Siap gak nih? Siap Kalau nggak nggak siap pegangan ya? Pegangan. Siap banget dong. Oke, mungkin ada sobat tadi yang belum kenal Kak Panda. Boleh kenalin dulu Kak dirinya? Mana nih? Hai, Kesini. aku Rifanda, bisa dipanggil Panda. Pekerjaan sebagai bisa dibilang business manager, artis, terus bekerja di label dan manajemen yang bernama Sun Eater. Wah, sih gitu. Manajemen artis Kak. Label dan manajemen. Itu ngapain aja Kak biasa kerjanya? Kerjanya ya ngurusin artis, obviously. Kita nge-manage and nge-planning rilisan terutama musik, karena kan kita label dan music, label manajemen dan musik kan. Terus kita ngurusin plan artis, rilisan, terus showcase, manggung, konser segala macam, mau yang big scale atau yang small scale gitu. Selain di luar manajemen ini ada yang lain nggak kerjaannya? Di luar ini nggak ada, paling nggak ada sih, so far cuman di ngurusin industri musik aja. Kak, Kak Panda ini punya hobi tersendiri nggak? Hobi tuh kalau udah gede bingung ya punya hobi Iya. apa gitu, kayak apa ya hobinya, main bola kah gitu tuh, Semua main sok gitar aja ya. gitu. Aku hobinya sih sejauh ini paling kalau nggak nonton sih paling. Nonton Iya, apa nonton. tuh Kak? Nonton biasanya nonton film yang baru rilis pasti, nonton short movies biasanya gitu, atau film-film film-film yang emang aku suka gitu, atau yang rewatch atau yang apa, karena kan kayak nonton tuh hal yang paling entertainment yang paling mudah dicari kan. Iya. Gitu. Kayak lagi makan bisa nonton, lagi sebelum tidur bisa nonton, mau pergi bisa nonton, mau kemana bisa nonton gitu. Jadi nonton adalah hobiku gitu. Asik. Tapi kalau boleh tahu genrenya genre apa tuh Kak? Aku suka banget horor ya, sebagai Nurul sejati. Horor. Horor. Aku sukanya horor. Sebenarnya lumayan banyak sih subgenrenya, kayak nggak cuma horor tapi kayak thriller lah, terus misteri lah, apa segala macam, psychological segala macam. Itu tuh kayak aku suka semuanya. Tapi di luar horor ya drama suka gitu, tapi nggak terlalu yang into banget gitu. Cuman emang beberapa hal aku suka, nggak melulu karena genrenya, tapi karena mungkin direkturnya atau mungkin PH-nya atau mungkin aktornya gitu. Jadi udah nggak melulu tentang oke, genre ini suka gitu, tapi mungkin dari ceritanya atau dari siapa yang main atau direkturnya siapa gitu. Biasanya karena itu. Ada gak sih satu film yang bener-bener kita tuh semua harus nonton film itu? Banyak banget lagi. Satu aja, satu. Mungkin tahun ini kali ya. Tahun ini atau tahun lalu. Itu ada film Jepang namanya Monster. Itu dari judulnya terdengar seram, monster, tapi setelah nonton, dan ini yang main juga 2 anak kecil gitu di Jepang, itu sekitaran SD atau SMP.
Itu dia menceritakan tentang sisi lain monsternya manusia dari berbagai macam perspektif gitu. Jadi dari point of view anak kecilnya, point of view orang tuanya, point of view gurunya. Di situ tuh benar-benar dijelaskan sebagai manusia itu kita mempunyai sisi dark side kita atau sisi monster kita sebagai manusia tuh ada di situ. Jadi menurutku judulnya Monster itu lumayan multitafsir gitu. Jadi bagus banget. Wajib tonton ya guys, jangan lupa bisa nonton nih. Nggak cuman, maksudnya dia lumayan beda di antara film drama lainnya gitu. Iya. Karena dia menjelaskan berbagai macam perspektif gitu. Jadi kita tuh tahu maksud dari yang anak kecil ini apa, yang anak siapa, kayak bagus sih. Keren sih, tapi kalau misalnya dari cerita kakak aja nih udah kebayang sih. Karena kan dari sisi kita sama sisi orang lain tuh udah beda kan. Misalnya dari sisi aku apa, sisi kakak apa. Benar. Udah beda gitu. Tuh. Jadi kadang miskom lah, tapi di situ tuh kayak akhirnya tahu ternyata selama ini pemikiran dia yang kita lihat itu kan, kita kan selalu by judge aja kan, kayak ini orang kayak gini nih, maksudnya kayak gini, kita ngeliat aja on the surface doang, kayak ceritanya kayak dia jahat deh, tapi ternyata pas kita lihat dari perspektif dia sebenarnya nggak jahat, kayak ada sesuatu hal yang emang mungkin kita nggak bisa tangkap gitu, tapi sebenarnya niatnya baik. Betul. Kadang-kadang juga terpaksa kan dia ngelakuin itu, kita nggak tahu. Betul. Gitu. Asik. Nah, balik lagi ke pekerjaan nih kak. Ada nggak sih kak yang bikin kakak ngerasa kadang-kadang jenuh sama pekerjaan kakak? Pasti banget. Itu kayak menurut aku sih fase ya. Kayak maksudnya di saat kita kayak kerja udah terlalu burning out, pasti kayak oke, kayaknya ntar deh. Tergantung kita akan mendecide atau memutuskan sesuatu secara impulsif atau enggak. Atau misalnya kamu ngerasa aduh kayaknya ini cuman fase, atau kayak oke, kayak gue udah nggak bisa lagi nih, kayak gue harus cabut deh dari kerjaan ini. Sebenarnya ada antara dua pilihan itu, antara pengen survive atau emang ternyata itu ada sebuah jawaban kalau nggak boleh terlalu lama-lama di comfort zone, atau emang ternyata fase aja gitu. Jadi biasanya kadang kalau bosan itu udah pasti, itu udah kayak nggak mungkin deh. Karena yang kita lakukan itu sangat monoton dan kita lakuin itu berulang-ulang setiap hari. Betul. Yang pastinya bosan. Jadi menurutku fase bosan itu pasti akan ada, selalu ada, kapanpun sih. Even kita pandemi di rumah diem-diem doang. Betul. Gitu. Itu juga lama-lama bosan banget gitu. Jadi kayak apapun, atau misalnya tiap hari dikasih makan steak mulu enak sih, tapi bosan gitu. Jadi ya pasti ada bosannya sih. Tapi kalau kakak nih keluar dari zona bosannya itu atau comfort zone itu gimana? Ada nggak sih tipsnya? Biasanya kadang ngelakuin apa yang aku mau aja saat itu. Misalnya sesimpel kayak cuman udahlah mau scroll TikTok aja, aku lakuin. Atau kayak udah pengen nonton, nah aku tuh nggak bisa dipaksa terus. Jadi misalnya di saat kamu memang lagi jenuh atau lagi beneran burn out, aku tuh bukan tipe orang yang harus digas terus sampai panas. Udah gitu. Jadi aku beneran kayak oke, kalau emang lagi suntuk keluar dulu, atau kayak nyari step jalan keluar. Ntar kalau udah baru atau ngobrol sama yang lain, atau kayak sesimpel santai dulu aja di sofa sambil main HP, sudah kerja lagi. Makan ya. Benar, atau gitu lagi. Udah. Gitu doang sih biasanya. Atau kalau misalnya emang hari itu udah nggak mau kerja, aku kadang sisi buruknya aku procrastinator banget. Jadi ya udah nih, ntar aja deh. Gue mau cabut, gue mau pergi. Udah, walaupun aku tahu itu udah mendekati deadline. Ya udah, tapi konsekuens kayak harus ngerjain itu besok beres. Saya nggak di luar deadline gitu. Tapi ya itu buruk, cuman kayak ya udah Kak. Yang penting aku tahu how to handle di saat lagi bosan atau apa gitu. Oke, mungkin kita balik ya ke Boleh. topik dari podcast ini. Aku mau tanya deh Kak, kakak nih tahu nggak sih kesepian itu apa? Kesepian. Kalau menurut kakak? Banyak ini ya, banyak arti ya. Kesepian bisa jadi sendirian doang, misalnya di rumah ya kesepian. Betul. Atau sesimpel kayak mungkin di tempat rame tapi kamu ngerasa sendiri, itu juga kesepian. Atau misalnya bener-bener kamu pulang nggak ada siapa-siapa di kamar, itu sendiri kesepian. Atau kayak nggak punya siapa-siapa. Even sesimpel kita semakin gede, teman kita semakin sedikit, dan semua orang udah
sibuk sama kehidupan masing-masing, apalagi di umurku yang sekarang semua orang pasti udah punya keluarga. Dan misalnya misalnya kamu segeng berlima, sisa sendiri, mungkin di saat ngumpul kamu lagi bareng-bareng, semua mereka udah sibuk sama keluarganya, kamu sendiri pasti kesepian. Atau beda, sebenarnya kesepian itu secara positioning kamu beda dari yang lain, itu pasti mungkin ngerasanya kesepian karena kita nggak equal gitu, nggak sama sama yang lain. Betul. Kalau dari kakak ada pengalaman kah? Kesepian Yes. sebenarnya technically kalau misalnya dilihat mungkin nggak terlalu kesepian karena temenku rata-rata masih sering main bareng, masih sering apa bareng, masih kayak sering pergi bareng atau ngantor pun bareng gitu. Tapi kesepian mungkin versiku lebih kayak kamu nggak tahu mau cerita kehidupan kamu ke siapa. Karena semakin dewasa semua orang kan punya masalah masing-masing. Kadang kita ngerasa, aduh kalau misalnya gue cerita sama dia gimana ya? Terus akhirnya udah deh nggak usah, pendem aja. Nah akhirnya makin lama itu kita mendem, dan akhirnya kita kayak nggak tahu mau cerita ke siapa. Padahal teman pun akan ngerasa nggak apa-apa kalau diceritain. Tapi karena kita nggak enak atau kita ngerasa kayak, aduh kayaknya dia berat ya ini diceritain atau apa, gak usah deh gitu. Nah itu kan akhirnya makin lama kita ngerasa kesepian kan, karena kita nggak ada partner atau nggak ada siapapun yang mau kita ajak ngobrol, diskusi, atau sesimpel cerita aja sama orang tadi masa gue habis jatuh kesandung gitu misalnya. Itu kan suatu hal yang kayak pengen diceritain ke siapa lah gitu, mau ke orang kita sayang, mau ke itu teman, mau orang tua. Tapi itu kan mungkin ada beberapa hal yang kayak aduh kayaknya nggak penting deh kalau ceritain ini ke dia, udah deh nggak usah gitu. Nah itu kan akhirnya makin lama itu membuat kita jadi kesepian. Bahkan ada satu hal yang mungkin kita nggak sadar kalau kita tuh ngerasa kesepian gitu. Tapi kakak sadar gak sih kalau kakak pernah ngalamin kesepian? Sadar banget. Bahkan kadang kayak ketika aku sadar ya pasti aku cari cara lain gitu. Misalnya kayak olahraga gitu, karena kan sebenarnya kalau olahraga bikin pikiran kita jadi lebih mindful. Jadi kayak di saat itu ada suatu energi atau ada satu keresahan yang akhirnya tersalurkan lewat apapun yang kamu sukain gitu di saat kesepian gitu. Ya atau sebelum tidur sih kadang pasti merasa kesepian, jadi kadang capek dulu, kayak harus capek nih biar nggak mikirin kesepian, capek tidur udah. Sebenarnya jadi siklus aja gitu terus terus. Iya gitu. Tapi aku sebenarnya ngecek Instagram Kapanda nih kemarin atau hari apa ya, Kapanda nih baru selesai nge-gym kan. Benar. Terus aku mikir, wah kayaknya ini termasuk coping mechanism juga ya. Mungkin kalau coping aku nggak tahu, karena misalnya aku pribadi orangnya melakukan sesuatu itu mungkin nggak berdasarkan coping, tapi berdasarkan hal lainnya gitu. Misalnya mungkin kalau coping kan kita menutupi sesuatu kan. Iya. Ya kan, kayak misalnya kalau lagi sedih copingnya apa sih gitu. Iya, ngapain ya? Iya gitu. Nah dasarnya aku berolahraga itu bukan coping mechanism dari kesepian atau dari kesedihan gitu, karena tapi lebih karena emang aku beneran pengen mengubah lifestyle sekarang lebih gitu. Sehat gitu. Lebih sehat, at least lebih lebih mindful lah gitu, lebih nggak stres gitu. Mungkin itu semua adalah bonus, tapi itu bukan berangkat dari kayak oke, gue kayak harus olahraga deh biar nggak stres gitu. Nah itu nggak, tapi karena itu emang aku tahu berolahraga itu bukan hal yang bonusnya adalah kamu bisa menjadi lebih fresh, lebih sehat, dan lebih pikiran jadi lebih tenang gitu. Betul. Tapi kalau copingnya mungkin nggak lebih ke situ. Copingku mungkin kayak pergi atau kayak ngobrol sama orang, atau lebih yang kayak lo kenapa, coba cerita. Nah itu lebih ke coping, karena akhirnya aku bisa menutupi kesedihanku dengan cerita orang lain gitu. Bukan coping yang kayak lebih yang olahraga atau apa gitu. Tapi kakak suka olahraga? Suka banget. Selain nge-gym kakak ngapain aja tuh biasanya? Aku tuh dulu waktu belum mengerti, belum belajar, belum banyak riset tentang healthy lifestyle, kayak beneran olahraga ngasal aja. Pokoknya ada yoga aku ikut, ada kelas apa zumba aku ikut, ada apa ikut.
Padahal di berat badanku yang sekarang itu harusnya bukan banyakin kardio, tapi harus banyakin angkat beban gitu. Jadi sekarang jadi fokusnya lebih ke gym. Padahal kalau olahraga semuanya suka, kayak pilates suka, yoga sih aku suka banget dari dulu tuh aku yoga banget karena aku punya lower back pain di sini gitu. Jadi emang harus dilakuin pilates atau enggak yoga gitu. Jadi tapi karena sekarang lagi fokusnya nge-gym dan banyak teman-teman yang lagi olahraga semua, jadinya aku makin semangat gitu. Dan ditambah lagi semenjak aku pindah ke Bintaro, punya teman-teman yang emang suka banget lari, walaupun aku belum bisa lari, tapi seenggaknya ada teman-teman yang ngebantu atau nge-support kita buat ya udah nggak perlu ngejar lari cepetnya gitu, tapi yang penting mau untuk gerak dulu aja. Bangun pagi jam 6 langsung olahraga, langsung lari gitu sama teman-teman. Nah itu aku akhirnya bikin community sendiri tuh sama anak-anak Bintaro, namanya Tangeran.club. Bisa dicek tuh teman-teman semua. Bener, itu ada teman-teman dari Bintaro, tapi akhirnya teman-teman yang lain di luar Bintaro pun jadinya ikut, kayak dari Cipete ikut, segala macam ikut gitu. Karena sebenarnya di lingkungan dekat rumahku tuh environmentnya mendukung banget buat orang-orang yang lari gitu. Karena Binloop tuh semuanya ada yang sepedahan, ada yang lari, ada yang apa gitu. Even kuliner di situ juga banyak. Jadi secara environment mendukung banget buat semua orang hidup sehat di Bintaro. Tuh kalau misalkan Sobat Nanir mau ikutan, langsung aja tuh join Tangeran. Asik. Gitu. Balik lagi nih Kak, kalau menurut kakak sedih itu apa? Sedih. Sedih. Berat juga ya sedih ya. Sedih itu ada keresahan yang mengganjal di pikiran atau bahkan batin kita, menurutku. Kayak suatu hal yang dirasa nggak enak atau apa, itu kayak itu adalah sedih gitu. Tapi kan faktor apanya tuh banyak. Ya kan, dari orang ngomong ke kita, misalnya kita nggak suka, kita sedih. Ada suatu hal yang tidak sesuai ekspektasi, itu bikin kita sedih gitu. Jadi itu juga bikin kecewa juga ya kalau ekspektasi ya. Tapi kalau pengalaman kakak yang bikin sampai sekarang kakak inget nih dengan sedih itu ada nggak Kak? Ini lumayan personal sih sebenarnya. Mungkin sedih karena aku nggak punya sosok ini kali ya, bapak kali ya, kayak karena aku tinggal kan selalu sama, dari kecil sampai gede, sampai sekarang bahkan selalu sama ibuku aja gitu, nggak pernah ada sosok bapak. Kadang sedih gitu ngeliat di TikTok, seru banget ya ini sama bapaknya gitu. Jadi kayak mungkin itu satu hal yang kayak aduh kayaknya seneng deh gitu bisa deket sama bapaknya gitu, bisa deket sama ayahnya siapa gitu. Jadi mungkin itu kayak hal yang sedihnya lumayan signifikan ya dibanding hal-hal lain. Kalau sedih karena apa kan sering ya kita ngelakuin, ya udahlah misalnya teman kita ada yang ini atau ditinggal pergi gitu, ya udah ya sedih gitu, tapi ya udah itu bisa berlalu gitu. Tapi kalau orang tua kan ada kontak batin yang lebih dalam kan. Nah itu jauh, itu lumayan sedih lah, signifikan. Kak boleh tahu nggak sih kenapa nggak sama ayah? Karena orang tuaku divorce, terus ya hubungannya nggak baik, jadinya ya udah kayak misalnya kayak emang pisah adalah jawaban yang tepat untuk both of them lah gitu, kayak untuk nggak bareng-bareng segala macem. Tapi emang dari dulu hubunganku sama ayahku tuh nggak terlalu deket lah gitu, jadi ngobrol pun jarang, apa-apa nggak pernah saling, ya pokoknya nggak hubungannya nggak baik gitu, nggak deket gitu. Jadi aku sangat dekat sama ibuku gitu. Jadi apapun yang terjadi di rumah pasti sama bundaku, segala macam sama bunda gitu. Jadi ya sosok ayah dan ibu itu ada di bunda jadi satu gitu. Tapi kan kadang ada hal-hal yang kayak Butuh iya beda gitu. Jadi walaupun semuanya aku dapat gitu, dari adikku dapat, dari bundaku juga dapat, maksudnya secara kasih sayang kayaknya nggak kurang gitu. Karena di rumah pun aku sama adikku tuh deket banget gitu. Jadi kita tuh nggak ada yang ngerasa left out atau nggak ngerasa kayak nggak punya keluarga yang utuh nih, atau keluarganya hancur nih, berantakan gitu. Sebenarnya nggak juga gitu, karena kita berempat itu saling support, saling sering cerita, saling ngobrol gitu. Dan
Karena kan ada orang yang hubungannya sama keluarganya nggak baik gitu, sama adiknya nggak deket, sama kakaknya nggak deket. Tapi ini aku ini karena bundaku mendidik kita kayak ya lu kalau nggak ada gua lu sama siapa ya gitu ya, lu tinggal lu bertiga gitu. Jadi kita bertiga pun sangat memanfaatkan kekurangan yang kita punya jadi kelebihan buat kita gitu. Jadinya nggak sangat berkurang juga satu sama lain gitu. Ya berantem kecil ada lah namanya pasti. keluarga gitu. Toxic tuh pasti ada gitu kan. Pasti tiap hari siapa yang ngambil baju aku? Bener, ada yang gitu-gitu pasti ada. Cuman ya udahlah, itu namanya keluarga udah pasti kayak gitu. Mau gimana juga udah pasti ya nggak menormalize, cuman itulah yang terjadi di rumah. Iya. Pasti kayak gitu sih. Kalau boleh tahu divorce-nya tuh udah dari tahun berapa, Kak? Sebenarnya dari tahun kayaknya aku SMA deh. Sampai SMA lah, lupa. 2000-an berarti ya. Iya, 2005 kali ya. Oh, 5-6 gitu. udah lumayan lama ya, 17 tahun. Iya. Ya tapi ya emang enggak secara hubungan tuh enggak terlalu deket, emang udah dari lama, dari kecil. Jadi Nggak terlalu ngerasa Iya, gimana iya, gitu. Lebih nyantai lah ya. benar. Tapi waktu pertama kali tahu gitu ayah sama bundanya divorce, perasaan kakak gimana? Ya itu mah aku udah 6 banget, udah di titik yang kayak udah deh emang kayak lu berdua harus cerai gitu, nggak bisa gitu. Bahkan itu keluarnya dari mulutku gitu, bukan ke ya mereka mau tapi kayaknya didukung Nahan-nahan gitu gitu, ya. Udah deh lu cerai aja berdua, nggak apa-apa kok gue gitu. Jadi ya udah mereka akhirnya pisah. Sebenarnya ngerasa kayak nggak maunya pisah mah udah dari SD, udah dari kecil. Tapi makin gede kan akhirnya makin semakin mikir ya ini apa yang mau dipertahankan gitu. Karena dari hubungan kalau emang udah nggak cocok ngapain dipaksain gitu. Jadinya akan saling menyakiti aja, jadinya saling menyakiti, saling meracuni, jadinya yang nggak sehat buat mereka berdua, nggak sehat buat aku dan adikku gitu. Jadi kayak ngapain. Tapi adik kakak juga setuju ya dengan hal itu? Setuju gitu. Kak, ada nggak sih Kak kayak rasa kekecewaan dengan keputusan kakak yang waktu itu? Enggak sih so far. Kadang tuh aku ngerasa keputusan yang aku ambil aku jarang menyesali. Jadi kadang emang seharusnya berjalan seperti itu gitu. Aku tuh nggak pernah yang kayak aduh tahu gitu nggak ini ya, aduh tahu gitu ngapain gue kayak gini ya. Aku tuh lumayan jarang, kalaupun iya paling kayak sepele banget, tau gitu tadi nggak makan burger ya gitu. Harusnya gue pesen yang ini aja, Iya ngapain yang ini? gitu, itu sepele banget. Tapi kayak buat keputusan besar atau kayak masalah besar itu kadang aku nggak terlalu mikirin. Duh tau gitu kayak gue nggak ini deh. Nggak sama jarang banget. Kalaupun emang iya pun ya pasti ya udah aja gitu. Kadang aku ngerasa kayak masalah yang atau keputusan yang aku decide itu sudah berdasarkan berjalan seharusnya seperti itu. Kalaupun ternyata gagal, emang harus kayak gitu. Karena aku mungkin harus melalui gagalnya dulu, baru aku tahu kayak, oh kayaknya kalau gue nggak ngelaluin gagal ini, kayak gue nggak belajar. Gitu. Jadi aku lumayan jarang menyesali semua keputusan. Gitu. Misalnya nih kamu gagal nih sama orang ini gitu. Iya. Tiba-tiba, anjir gue buang-buang waktu nih setahun 2 tahun, tau gitu gue nggak sama dia. Nah, aku nggak menyesali, karena mungkin aku banyak belajar dari Dia orang dari hubungan yang gagal gitu misalnya. Jadi kayak oh mungkin kalau nggak dia nggak belajar banyak gitu, walaupun emang sakit banget, atau mungkin harus ngerasain sakitnya sakit banget biar nanti menemukan hal yang sakit nggak begitu sakit. Karena jadi udah well exercise gitu. Jadi aku nggak yang aduh nyesel gitu, enggak sih untungnya. Kan kakak anak pertama nih. Benar. Ada nggak sih Kak pressure sebagai anak pertama? Udah pasti dong, nggak yang mungkin kayak nyambung nih sama kesepian. ya itu pasti, karena kan kalau di rumah kan aku kadang banyak hal yang kayak oh kayak ini nggak usah diomongin deh, nanti jadinya makin ruwet, atau kayaknya ini kalau diomongin makin pusing deh gitu. Tapi aku nggak spesifik, kayak aku kalau misalnya mungkin lebih yang kayak aduh kalau misalnya diceritain nanti malah makin beban gitu. Kayak sebagai anak pertama harus terlihat sangat kuat, harus terlihat sangat beneran bisa membawa dunia, bisa membelah dunia.
bahkan apapun itu yang terjadi harus kuat gitu, harus bisa dilaluin. Dan gimana caranya di saat orang-orang di rumah itu lagi unstable, mau nggak mau walaupun kita nggak stabil, harus bikin itu menjadi stabil. Itu kan butuh energi, butuh pikiran yang clear, butuh segala macam. Dan itu mungkin harus aku yang lakuin gitu, bukan yang lain gitu. Karena kan ya itu karena pressure anak pertama aja, kayak gimana caranya semua harus berjalan dengan baik dan berjalan dengan normal gitu. Betul. Karena kalau misalnya tak kenapa-napa, iya salah lu, ini lu kakaknya gitu misalnya gitu kan, kayak wah. Dan itu kan pasti walaupun kayak nggak apa-apa, cerita aja gitu, tapi karena itu udah terjadi berulang-ulang dari kecil gitu, harus menjadi apa ya, udah pattern, udah siklus gitu. Jadi tuh mau diubah pun di umur yang segini tuh susah, karena itu menjadi kebiasaan kan, habit kita dari dulu tuh selalu kayak gitu. Bukan didoktrin, tapi lebih ke kayak itu yang selalu kita dengar berulang-ulang dari orang tua kita gitu. Jadi oke, harus baik, oke harus bagus, oke harus terlihat paling excellent gitu. Iya, bertanggung jawab. Kalau misalnya ada kenapa itu salah elu, itu tuh berulang-ulang terus kan. Dan walaupun kayak udah gede akhirnya ya nggak apa-apa kok, kamu nggak harus kayak gini, nggak gitu. Ya nggak apa-apa, tapi itu yang udah terjadi bertahun-tahun dari kecil, susah kan diubah. Kayak kamu mau ngerubah orang yang dari rumahnya, dari keluarganya, dari kecilnya kayak gitu, Pasti pacaran nih atau punya suami kayak gitu, mengubah dia dalam waktu setahun 2 tahun nggak akan bisa. 5 tahun nggak akan bisa, karena selama 20 tahun dia kayak gitu terus. Kayak gitu. Betul-betul. Dan kadang kalau anak pertama tuh sebenarnya kita takut nih buat nyoba, tapi kita harus Kamu anak coba. pertama ya? Yes. Kita harus nyoba. Kalau kita nggak nyoba, adik kita nggak tahu. Bener. Itu pressure-nya luar biasa sih. Kamu sama adik kamu beda berapa tahun? Aku adekku yang pertama itu 9 tahun, yang kedua 15 tahun. Wah, jauh banget ya. Jauh banget kan, kayak berasa punya anak kalau jalan tuh. Wah, beda berasa punya banget. anak. Nah, untungnya aku beda cuma 5 tahun. Jadi sama teman-teman Jadi aja ngobrol gitu, iya. gitu, asik. Jadinya jadi enaknya mungkin jadi semakin gede semakin bisa kayak lu dong, masa gue? Iya. Lu dong gitu. Jadi lebih enak aja, atau kayak aku nggak bisa deh kayak ngadepin kayak gini gitu. Jadi lebih santai gitu, lebih enak nge-share masalah itu, lebih enak. Even masalah pribadi pun aku cerita lebih enak gitu, nggak. Lebih nyantai lah ya. Iya. Kalau sama anak kecil itu kan nggak mungkin kita curhat. Bener, beda banget Aku habis gugu putus gaga. Iya. Mana mungkin kita cerita begitu. Nah kan tadi kita udah cerita tentang kesepian, sedih gitu. Tapi kakak sendiri ada gak sih lost point? Contohnya apa ya? Pengalaman lost point mungkin putus cinta tuh sampai ya kakak mengalami depresi mungkin. Mungkin pernah kali ya. Kayak 2 tahun lalu. Lupa sih aku. Gimana ceritanya? Cuman pernah ngerasain gitu. Dan mungkin tadi aku bilang, kayaknya ternyata nggak cocok nih, nggak works. Oh ya udah gitu. Emang awalnya mungkin sakit banget gitu, beneran yang kayak aduh ini nggak kuat nih gitu, karena mungkin orangnya nggak bisa cerita. Nah bedanya tuh aku orangnya sangat menceritakan atau mengkomunikasikan hal-hal yang menurut aku nggak aku suka, atau kayak menurutku ngeganjal gitu. Jadi tuh aku orangnya tuh dikeluarin. Iya, langsung ngomong gitu. Iya benar. Dan mungkin emang mungkin aku tidak dipertemukan dengan orang yang kayak gitu juga gitu. Mungkin orangnya lebih mendem, introvert, atau lebih yang kayak yaudah lu mau apa gue ikutin atau segala macam. Itu kan sebenarnya one sided banget kan. Jadinya kayak udah deh, kalau lu mau kayak gini gue kayak gini, kalau lu mau kayak gini. Atau kayak dia bohong biar mungkin akunya nggak karena takut atau karena aduh kayaknya ini nggak sesuai dengan yang Panda suka gitu. Misalnya itu jadi kayak loh kenapa gitu, kayak harusnya nih lo ngomong ceritain aja. Iya gitu, mungkin hal-hal yang kayak gitu yang jadinya kayak ternyata emang nggak bisa nih di satu hubungan berjalan dengan baik kalau emang komunikasinya nggak bagus gitu. Jadi hal-hal itu ya udah belajar lagi, dan itu tuh beneran mungkin hal baru yang buat aku yang jadinya sakit banget. Nggak sampai lost point ya, kayak nggak nyampe hopeless juga, tapi kayak kayaknya emang harus lebih hati-hati aja lagi ke depannya gitu. Bukan yang kayak aduh nggak deh gitu, nggak mau atau jadi trauma, nggak juga untungnya. Tapi prosesnya berapa lama tuh kak?
aduh lumayan lama lagi, kayaknya 3 bulan 6 bulan ya, 6 bulan ya, lama sih itu. lama banget. Nah itu aku orang kayak gitu, kalau misalnya hatinya udah sakit, itu tuh aku orangnya dirasain sampai udah capek. hilang udah. Nah itu karena aku nggak ada copingnya, nggak ada yang kayak oke. Kan ada nih temanku beberapa yang kayak oke putus dah bye gitu, oke mau sedih ntar aja gue Keep iya. terus. Nah tapi kalau aku targetin misalnya ya udah nih paling lama gue 6 bulan ya gue nangis, udah setelah 6 bulan nggak boleh nangis lagi, udah beres. Nah tapi ada temanku yang kayak karena dia ditutup di coping, jadinya misalnya ada hal yang men-trigger dia keulang lagi, ntar gitu lagi, jadi Galaunya jadinya lama. jadinya nggak beres-beres gitu. Betul. Nah kalau aku tuh nggak, aku kayak yaudah kayak gue butuh waktu nangis seminggu deh, yaudah pokoknya nih seminggu lo nangis deh, nggak produktif deh, nggak apa-apa, yang penting dihabisin dulu semuanya sampai beres, sampai nggak ada masalah, udah lanjut kerja gitu, lanjut apa-ngapain gitu. Kalau aku tuh lumayan kayak gitu banget gitu, jadi kalau sedih dirasain sedih sampai nangis, kayak harus, aku pernah waktu itu karena saking sedihnya nggak mau di banyak orang tahu sampai booking Airbnb, udah buat sendirian aja, nggak mau kemana-mana. Bener-bener cuma nonton TikTok, tidur, nangis. Iya udah gitu doang, masak sendiri udah apa gitu, karena nggak mau banyak orang Yang tahu. atau banyak orang ngeliat, atau aku cuman pengen sendiri aja, udah itu aja dah. Beneran kayak gitu udah, aku menghabiskan mau nangis sampai 5 jam tuh terserah gitu, yang penting aku sendiri, HP mati, udah beneran aku kayak gitu pokoknya, harus nangis sendirian aja. Tapi kakak lumayan sering nangis ya kalau misalkan. Sangat sering. Aku lumayan lumayan ekspresif kali ya. Kalau misalnya mau nangis ya aku nangis. Kalau misalnya emang enggak ya enggak. Bahkan kayak hal kecil ya. Lihat bapak-bapak gitu di pinggir jalan, atau kayak apa, nangis, bisa kayak nangis di tempat gitu. Atau hal yang men-trigger tiba-tiba di naik motor gitu. Iya. Dengerin lagu apa, aduh, kayak Lagunya ini lagi. iya, bisa nangis gitu. Jadi aku gampang banget. Aku cengeng banget sih sebenarnya. Apalagi kalau misalnya di jalan ya, jalannya ya Allah, waktu itu gue kesini sama dia Iya, gitu. iya. Itu galau sih. Bener-bener ya kan, yang gitu-gitu. Betul. Tapi selain itu, sorry kak, balik lagi ke anak pertama nih, kakak nih kalau misalkan cerita yang sedih-sedih itu cerita juga gak sih ke keluarga? Jarang sih, karena paling sedihnya aku kayak tapi cerita nih misalnya ke adikku tuh cerita, mungkin ke ibuku cerita, tapi kayak Sekedar nggak yang nggak mau, sekarang tuh nggak mau cerita yang sedih-sedihnya gitu, kayak happy. yang happynya, yang serunya gitu. Kalau sedih-sedih ya boleh sih, tapi kayaknya nggak bukannya dibilang nggak penting juga sih, cuman kayak lumayan, aduh kayaknya capek nih pulang-pulang dengerin cerita sedih gitu, kayaknya cerita yang serunya aja deh gitu. Nah gitu, kadang tuh aku ya sebagai anak pertama nutupinnya ya udah deh, kayaknya nggak perlu diceritain sedihnya, tapi juga hilang sedihnya Gitu tuh, itu kayak semua anak pertama pasti Iya ngalamin yang namanya mau cerita tapi galau. bener, kalau nggak cerita galau, betul, serba Bener, salah gitu. tapi ya overall sih nggak pernah ada yang kayak, kalaupun emang nggak kuat banget baru cerita. Selama aku masih bisa handle, selama aku bisa kayak nahan, ya aku jaga, aku beneran pendem. Tapi kalau emang udah nggak kuat, pasti aku nggak akan tahan gitu. Gitu, kadang aku ke orang-orang terdekatku pasti kayak 1-2 orang atau 3 orang, pasti aku akan keluarin. Itu nggak mungkin aku pendem banget. Nggak mungkin sendiri lah, Nggak seenggaknya ada mungkin 2 sendiri, orang. iya. Ya atau ke adikku kan kamarnya sebelahku, jadi paling kayak yaudah datang, aduh gue pusing nih, gimana ya gitu udah balik lagi kamar, ini udah dikeluarin. Nah tapi aku tipe orang yang bukan yang kayak gue pengen curhat cuman buat didengerin. Nah itu aku nggak gitu banget. Jadi kalau emang aku cerita butuh brainstorm atau butuh diskusi, butuh solusi, nah aku curhat. Jadi aku curhat itu bukan pengen cuma didengerin. Tapi beneran pengen diskusi, pengen ngobrol, pengen dikasih masukan, Gimana ya? pengen dikasih advice, pengen dikasih yang bener-bener yang insightful gitu. Jadi nggak cuman kayak gue pengen cerita. Enggak sekadar itu ya. Ini gue ngomong sama
candi gitu kan. Gue pengen cerita, Gimana nih? gue cuma pengen didengerin, ya dengerin pasti gitu, sebagai benda yang tidak bernyawa tapi punya jiwa, pasti akan kayak oke, dia akan dengerin tapi nggak ada feedback. Iya. Betul. Nah itu kalau sama orang kan nggak mungkin, kayak ya gue Pasti butuh, ngomong. iya pasti ya pengen ada tektoknya lah gitu. Betul. Kak, kan tadi kita udah cerita yang lumayan Menyedihkan. menyedihkan gitu ya. Ini kita aku mau nanya nih, ada nggak sih pengalaman bahagia yang sampai sekarang tuh kakak inget gitu? Pengalaman bahagia. Paling Apa ya? bahagia. Paling bahagia apa ya? Aduh banyak banget lagi. Nah aku tuh tipe orang kayak every moment, mau itu kecil mau itu besar, itu tuh aku sangat menghargai banget. Jadi kayak misalnya sesimpel aku kayak aduh kemarin nonton film yang aku suka banget, Seru gitu seru kan? banget lagi gitu. Sesuai sama Iya, keinginan. atau sesimpel kayak aku sama anak-anak kantor gitu pulang, terus kita ngumpul ngobrolnya lumayan deep. Wah itu meaningful banget buat aku gitu, kayak itu core memory gitu. Atau kayak sesimpel aku makan sama adikku sama ibuku kemana, ke tempat yang kita suka dan obrolannya sangat berkualitas. Nah itu buat aku sangat core memory, sangat meaningful, sangat bikin kayak duh bahagia banget. Jadi tuh aku nggak bisa mengkotak-kotakan atau kayak beneran kayak ini adalah best memory atau best experience selama aku hidup. Tuh aku tuh nggak ada gitu, karena kayak every single time, every moment tuh aku kayak sangat mensyukuri itu. Syukur. Gitu. Stoik banget ya. Nggak apa-apa, berarti kita Stoik. sampai jatuh. Sumpah, tapi kadang itu tuh aku nggak tahu itu coping atau bukan ya. Tuh tapi tuh kadang hal yang kayak yang bikin aku lumayan nge-release semua masalahku, atau kayak kadang bikin lebih ikhlas jalanin hidup dengan masalah yang banyak. Kadang tuh aku mikir di banyak hal yang aku syukurin gitu. Sesimpel kayak banyak orang yang masih sayang sama aku, atau ada atau kayak masih punya adik yang beneran mau masakin aku bahkan tiap pagi gitu. Atau kayak kita sesimpel kayak nih aku ada menu ini nih kayak kamu suka, aku bikinin ya. Itu aku bersyukur banget gitu, karena itu yang mungkin nggak aku mungkin banyak orang yang nggak dapat itu. Hubungan baik antara kakak dan adik tuh mungkin banyak orang yang nggak punya gitu. Jadi tuh aku beneran bersyukur banget kalau compare tuh orang lain gitu. Kayak bukan, aku tuh kadang nggak compare bukan yang kayak ke bawahnya, tapi lebih kayak oh ternyata dia aja nggak bisa deket ya sama adiknya gitu. Tapi aku bersyukur banget aku punya hubungan baik sama adik-adikku gitu, dan kita deket ngobrol gitu. Jadi itu yang kadang tuh aku banyak mensyukuri hal-hal kecil gitu yang bikin aku kayak ya ikhlas aja jalaninnya. Kayak oh ya udah hari ini mungkin nggak bisa ini, ya udahlah gitu, nggak apa-apa deh, mungkin belum sekarang, lebih jadinya bisa kayak lebih ikhlas aja jalaninnya gitu. Asik. Harus bersyukur guys, apapun Bersyukur, yang tapi terjadi. beneran bersyukur tuh bikin ya emang susah. Ini pun aku juga kayak butuh waktu gitu untuk kayak bersyukur dari hal-hal yang kayak yang kita alamin gitu. Tapi di sisi lain ya karena kita manusia nggak bisa memungkiri ya. Betul. Pasti ada hal kayak ih dia mah enak, lalu mah mending, lu mah Gitu, mending gitu, lah gitu. gua gitu. Pasti tetap ada gitu-gitunya, Pasti. manusiawi lah. Cuman hal-hal lainnya yang bikin kita agak lumayan jadi lebih mikir gitu, kayak oh ya emang harus bersyukur gitu. Karena bersyukur jadinya ya kan, kalau kita diajar ya semakin kamu bersyukur semua hal akan semakin bertambah gitu. Jadi seperti itu. Jangan lupa bersyukur. Asik. Syukurin. Kak, ada nggak sih yang mau disampaikan mungkin untuk sahabat kakak yang selama ini kakak curhatin, atau untuk mama, untuk adik-adik, ada nggak yang mau disampaikan? Aku sih kalau buat keluargaku ini sih apa yang paling berterima kasih ya, karena sampai detik ini, sampai saat ini kita masih bisa bertahan sampai sekarang, masih bisa berkomunikasi dengan baik, masih bisa makan bareng walaupun mungkin nggak sering makan di luar, tapi makan di rumah. Menurutku makanan di rumah jauh lebih enak dibanding makanan di luar. Betul. Karena adikku jago banget masak, karena ibuku juga jago banget masak. Aku sama adikku yang cowok
bagian makan aja. Bagian makan, bagian bantuin belanja gitu, kayak spend time pagi-pagi jalan, atau kayak kita makan, even makan di dekat rumah gitu. Sesimpel kayak masih bisa ngobrol pagi-pagi, itu tuh aku sangat berterima kasih gitu. Mungkin yang mungkin kadang aku sedihkan adalah ya karena kerjaan ya, mau gimana ya, tetap aja ya karena kerjaan pasti ada waktunya sibuk, ada jarang ketemu, tapi di hal-hal yang kecil masih bisa menyempatkan waktu satu sama lain gitu, masih kayak sering ngobrol, sering apa gitu. Jadi ya sangat berterima kasih dengan adanya semua, bahkan bukan cuma keluarga tapi teman-teman atau sahabat-sahabatku yang selama ini selalu bareng tuh masih tetap support. Even teman-teman jauh pun masih kayak misalnya sesimpel nge-reply story, gue seneng deh ngeliat story lo, atau kayak gue seneng deh lo happy ya kerja segala macam. Dengan aku kayak bikin orang seneng pun aku juga seneng. Jadi kayak ya berterima kasih sama semua orang yang emang mensupport hal-hal kecil atau besar untuk hidupku. Asik. Sarange. Gitu. Oke, Kak, ada nggak nih harapan Kakak untuk menjadi Kak Panda yang lebih luar biasa di masa depan? Harapannya nggak ada sih, lebih kuat menjalani hidup aja. Gitu. Horas bah. Lebih Asik, itu ya? lebih kuat, lebih mindful, clear minded, segala macam, pokoknya yang sebenarnya lebih sehat menjalani aja sih. Kayak di saat pikirannya sehat, di saat mentalnya, batinnya semuanya sehat, Pasti kayak berjalan jalaninnya dengan- juga enak gitu. Betul, betul. Lebih yang kayak gitu, nggak yang kayak pokoknya tahun depan gue harus punya rumah Mobil. harga 5M, ya mobil 10 gitu. Nggak yang Nggak kayak gitu nggak yang ya. kayak gitu. Kayak kalau itu ya udahlah, gue pengen nih punya mobil gini, ya udah gitu. Kalau nggak dapet ya udah, orang belum rezeki. Tapi lebih kayak lebih siap, lebih sehat, lebih siap ngadepin masalah-masalah lain yang baru gitu. Lebih kuat gitu pastinya. Amin. Gitu. Dan ya pastinya lebih baik buat orang lain sih. Semoga semua harapannya tercapai. Sih. Ada yang mau dipromosiin nggak nih? Promosiin, hai guys, aku jualan nih. Boleh. Hai guys, Check boleh. out sekarang. Kalau yang minat maka nggak Gimana, ada sih. nggak ada ya? Nggak ada. Paling jangan lupa dengerin Agatha Priscilla. Di Spotify, Di Spotify. Apple Music segala Semua macam. di SP, jangan lupa dengerin. Asik. Jangan lupa Priscil promo lagu lu sendiri. Jangan lupa ya guys, asik. Gitu, tante anaknya nih nggak promo lagu, nah gitu. Tinggal bilang. Udah itu doang, aku nggak ada. Oke, yang paling terakhir nih Kak, positive quote. Wah, itu sih balik lagi, jangan pernah lupa bersyukur dengan apa yang kamu punya dan kamu jalani setiap harinya. Pasti semua itu yang kamu jalani itu bernamakan rezeki. Mau bisa napas rezeki, mau Bisa bisa bangun. makan rezeki. Even kayak punya disapa orang segala macam, itu rezeki gitu. Jadi manfaatkan atau bersyukur setiap momen-momen yang kamu jalani. Jangan lupa bersyukur sekali lagi. By the way, thank you banget Kak Panda udah ngeluangin waktunya nih buat ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum itu kita ada sesuatu buat Kak Panda. Surprise. Apa tuh ya? Lihat nggak ya? Tutup mata dulu, tutup mata. Kelihatan tadi udah dipilih. Cilut banget. Wih, lucu banget. Lucu kan? Boleh buka nggak? Boleh dong. ASMR. Hai guys, ini aku ada baju. Wow, keren banget. Wih, Bajunya lumayan nih. adem. Enak banget tante. Iya Tante. kan? Ini buat, ada banget. Enak kan? Enak Adem banget. banget kan? Nih, Bisa buat guys. olahraga loh itu. Kamu Ini- dipakai. Aku dan Priscil. Kapelan. Lucu, terima kasih. Asik. Nadir Podcast. Nih, obrolin aja, jangan dipikirin. Kalau enggak, cuma ada di pikiran doang. Sebelum itu kita foto dulu ya. Boleh dong. Asik, ayo foto.
Oke Sobat Nadir, terima kasih yang telah menonton episode hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi kalian semua. Gue Rira. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa yang terakhir nyalain lonceng nih, biar gak ketinggalan episode selanjutnya. See you. Hey kawan,